Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Sabilillah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di hari yang ke-14 dari bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, kita masih diberi kekuatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, baik yang berupa hal-hal yang wajib dan juga hal-hal yang diperintah, disunnahkan, yang mana tidak lain ini adalah ikhtiar kita untuk menambah amal-amal kita, untuk mengunduh rahmat Allah dan memperoleh ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi apa yang kita laksanakan ini senantiasa diterima oleh Allah dan mendapatkan ridhonya, dan mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal mufassirin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Wa nakhussu khususan ila muallif kitab al-hikam al-haddadiyah al-imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, wa ila jami'i masyayikhihim wa ila jami'i masyayikhina fi silsilati ta'limina wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita melanjutkan hikmah yang ke-72. Beliau dawuh, min rahmati rabbika bika an hajabaka anhu. Min rahmati rabbika iku termasuk di antara kasih sayang Tuhanmu, yaitu kasih sayang Allah. Bika kelawan engkau, artinya terhadapmu. An hajaba utawi yen toh menghijab sapa rabbuka ka ing engkau anhu darinya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam konteks dawuh yang ke-72 ini yang dimaksud menghijab ini, menghalangi, ini dalam arti secara zahir. Jadi di antara kasih sayang dan rahmat Allah kepada kita itu, yaitu ketika sekarang kita berada di dunia, itu tidak bisa melihat wujud Allah. Itu justru malah kasih sayang Allah. Ya. Karena sebagaimana firman-Nya,
Di dalam surah Al-An'am Allah dawuh la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Jadi pandangan kita sebagai pandangan manusia, yang mana pandangan manusia ini kita ini bersifat fisik. Fisik makhluk benda itu sangat memiliki keterbatasan. Kan gitu. Jadi Allah itu tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata, wa huwa yudrikul absar, tapi Allah bisa menjangkau semua pandangan mata. Wa huwal latiful khabir. Nah, tapi kalau nanti di akhirat sudah beda konteksnya. Karena kalau di akhirat itu justru kenikmatan terbesar bagi seorang mukmin itu adalah ketika mendapatkan kesempatan, mendapatkan anugerah bisa melihat wujud Allah, bisa melihat zat Allah. Ini ada satu kisah. Kenapa kok ketika Allah tidak memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa melihat wujudnya sekarang di dunia, itu justru rahmat Allah. Karena kalau itu dipaksakan, itu justru akan fisik kita ini tidak kuat. Ini ada kisah sebagaimana diabadikan di dalam surah Al-A'raf, yaitu kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Di surat Al-A'raf ayat 142 itu Allah berfirman, wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 laylah al-ayah dan seterusnya. Singkat cerita, Nabi Musa itu pernah oleh Allah diundang langsung untuk beraudiensi dan di situ menerima Taurat. Itu selama audiensinya itu selama asalnya ditetapkan 30 hari, tapi kemudian wa atmamnaha bi asyrin, kemudian disempurnakan ditambah 10 hari sehingga fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Pertemuan Nabi Musa dengan Allah itu selama 40 hari. Tapi dalam pertemuan itu disebutkan di ayat yang lain, Nabi Musa itu berdialog dengan Tuhan. Ada ayat wa kallamallahu Musa taklima. Cuman untuk urusan kaifiyahnya ini tidak perlu dipertanyakan, itu wilayah keimanan. Sudah enggak, bagaimana cara bicaranya itu enggak usah dipertanyakan. Nah, setelah beraudiensi ini di ayat 143 ayat lanjutannya itu ayatnya walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Jadi di ayat 143 ya, itu Allah dawuh ketika Musa datang untuk bermunajat tadi itu yang sudah waktu ditentukan tadi, pada waktu yang telah kami tentukan selama 40 hari, dan Allah itu langsung berfirman kepada Musa, ya, wa kallamahu rabbuhu. Tiba-tiba Nabi Musa itu mengajukan satu permohonan. Kenapa permohonan Nabi Musa itu? Qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, ya, agar aku bisa melihat engkau. Jadi Nabi Musa itu penasaran. Qala rabbi arini anzur ilaik. Ternyata jawaban Allah begini, qal lantaroni. Ya, Allah menjawab, hei Musa, engkau tidak akan sanggup melihatku. Ya, ini karena saking dahsyatnya. Sehingga ada ulama yang kemudian membuat satu analogi, jangankan melihat zat Allah, manusia tidak bakal kuat. Melihat ciptaan Allah yang besar saja seperti matahari, itu tidak kuat kita. Karena manusia itu diciptakan sesuai dengan takdirnya, ya, wa kulla syai'in khalaqnahu taqdira. Itu kita ini masih penuh keterbatasan.
Wong telinga saja itu kalau mendengar sesuatu yang melebihi kapasitas daya pendengaran kita itu bisa merusak gendang telinga. Jadi ini saking maha dahsyatnya. Lanjutannya tadi. Walakin, nah ini, tapi Allah berikan opsi. Namun, walakin inzur ilal jabal. Wes, lihatlah ke gunung itu. Jadi Nabi Musa yang ingin melihat wujud Tuhan tadi itu oleh Allah diarahkan kepada untuk melihat gunung. Walakin inzur ilal jabal. Apa lanjutannya? Fa inistaqarra makanahu fasaufa tarani. Kalau gunung itu tetap berdiri kokoh, ya, maka engkau dapat melihatku. Gunung itu tetap berdiri seperti sedia kala. Engkau bisa melihatku. Fasaufa tarani. Tapi apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Loh. Maka ketika Allah menampakkan keagungannya pada gunung itu, apa yang terjadi? Ja'alahu dakka. Yang terjadi adalah gunung itu hancur berantakan. Itu baru Allah menampakkan keagungannya, bertajalli lewat gunung itu tidak kuat. Makanya dulu ada seorang penulis buku yang cukup produktif ya, Insinyur Agus Mustafa itu, seorang insinyur ahli nuklir. Itu kan banyak nulis buku itu. Ada salah satu buku itu ketika beliau itu ekspedisi ke Sungai Nil, ekspedisi Sungai Nil. Jadi melakukan perjalanan ke Mesir. Lalu di sana itu mencatat dan menulis pengalaman beliau selama di sana. Yang menarik di dalam buku itu disebutkan, ternyata di sana itu ada bukit pegunungan di Mesir itu yang bebatuannya itu tidak rata. Jadi habis bekas gunung itu hancur, berantakan. Itulah yang kemudian oleh para ahli sejarah, arkeolog, sekaligus para agamawan, para orang-orang ahli agama, para ulama, diyakinilah ini di sini tempatnya yang ketika Nabi Musa itu minta Allah menampakkan, kemudian pada gunung itu hancur. Jadi gunung itu beda dengan gunung yang lain. Jadi ini falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Gunung itu dakka. Lalu Musa gimana? Wa kharra Musa sa'iqa. Musa juga sama, Nabi Musa itu jatuh pingsan. Itu padahal melihat gunung itu, padahal Allah bertajalli ke gunung itu, menampakkan keagungannya. Sehingga memang manusia itu belum bisa secara zahir, tetapi kehadiran Allah itu bisa dirasakan. Inilah yang namanya kita ini melihat Allah dengan mata batin kita, sehingga ada pertemuan yang luar biasa antara seorang hamba dengan Tuhannya. Itu yang disebutkan di dalam akhir surah Al-Kahfi itu. Ya. Di akhir surah Al-Kahfi itu kan Allah berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Terus terakhir, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka perjumpaan dengan Allah itu, kalau ketika kita di dunia, maka hati ini keimanan, hati ini berjumpa dengan Allah. Itulah orang yang sudah memiliki keimanan yang kuat. Karena kalau orang itu sandarannya itu Allah, maka dia ini kekasih Allah yang dia tidak punya rasa khawatir, tidak punya rasa takut, karena punya sandaran yang kuat. Itu dijelaskan dalam surah Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi ini kalau masih di dunia. Makanya Abu Bakar Asy-Syibli, salah seorang sufi, itu pernah mengatakan begini, barang siapa yang barang siapa yang merasakan betapa nikmatnya dekat dengan Allah, maka dia akan merasakan betapa sedihnya ketika berjauhan dengan Allah, karena sudah merasakan.
Kalau dawuhnya almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad Tambak Beras itu, beliau sering ngaji kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Itu beliau tuh sering dawuh begini, di dunia itu kalau kita kehilangan sesuatu itu Allah ganti dengan yang lain. Jadi biasanya orang kan kehilangan sesuatu sedih, tapi itu Allah ganti asalkan sandarannya kepada Allah betul-betul kuat. Tapi jangan sampai kehilangan Allah. Karena kalau Allah sudah manusia sudah kehilangan Tuhan, kehilangan Allah, ini yang bahaya, tidak ada gantinya. Jadi begitu. Nah, kalau nanti di akhirat, ya, kalau di akhirat ini orang beriman itu bisa melihat wujud Allah. Ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di akhirat itu manusia itu sudah tidak seperti fisik yang ada di dunia ini. Ya. Kan nanti setelah semuanya hancur, alam semesta ini kan dibangkitkan lagi. Nah, itu ada di dalam surah Al-Qiyamah penjelasannya. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Ya. Lalu dilanjutkan kemudian untuk orang-orang beriman itu dikatakan wujuhu yawma idzin nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Kalau orang-orang kafir, mereka ini lebih mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan akhirat. Sementara orang beriman itu mendahulukan akhirat. Dunia itu untuk sebagai media untuk mendapatkan akhirat. Itu nanti di akhirat digambarkan wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Wajah itu adalah sebuah simbol dari apa yang ada di dalam hati. Ya walaupun kadang-kadang ada orang yang bisa berkamuflase, wajahnya pura-pura ngene gak podo ambek jero hati ini. Tapi secara umum wajah itu kan adalah sebuah simbol dari apa yang ada di hati. Kalau masih di dunia bisa berkamuflase, tapi kalau di akhirat enggak bisa. Ya, faktanya yaitu realitanya. Kalau di dunia, faktanya kadang belum tentu realita. Kan ngoten. Nah, ila rabbiha nadhirah. Karena memandang kepada Tuhannya. Loh. Sehingga melihat zat Allah itu kenikmatan terbesar ketika seorang mukmin itu berada di akhirat, berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nikmat yang luar biasa. Sementara orang-orang kafir yang mendahulukan kepentingan dunia dan melalaikan akhirat digambarkan wa wujuhu yauma idzim basirah. Wajah-wajah orang kafir pada hari itu mereka bermuka muram, ya. Tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Itu sebaliknya. Nah, inilah yang juga Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an juga menyatakan bahwa orang mukmin itu bisa melihat Allah nanti di akhirat, itu juga berpatokan pada ayat di sana dikatakan yashhaduhul muqarrabun, kan begitu. Ya. Termasuk ini ayat yang ada di dalam surah Al-Mutaffifin. Lalu ada ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yaitu penjelasan-penjelasan yang menguatkan dari ayat yang di dalam surah Al-Qiyamah tadi. Maka dari itu para hadirin dan hadirat rahimakumullah, sesungguhnya kehadiran Allah itu bisa dirasakan oleh orang beriman. Karena ini fitrah, naluri keberagamaan. Jadi kita ini punya fitrah untuk beragama. Karena manusia itu butuh sandaran yang kuat. Dan bersandar kepada makhluk itu seringkali mengecewakan. Ya, tapi bersandar kepada Allah ini tidak mengecewakan. Tapi tentunya tetap disupport dengan ikhtiar-ikhtiar. Makanya Allah juga pesan, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kalian itu dengan jalan sabar dan sholat. Ya, lalu ada ikhtiar-ikhtiar yang lain. Jadi ini semua kita lakukan. Maka kembali lagi ke dawuh yang ke-72, mir rahmatir rabbika bika an hajabaka anhu.
Jadi ini Allah anugerahkan kepada kita itu adalah bagian dari rahmat, termasuk ketika kita terhalang tidak bisa melihat wujud Allah ketika berada di dunia ini. Inilah keimanan, kan begitu. Jadi banyak sekali ya rahmat Allah itu, termasuk manusia itu kadang diberi lupa, itu juga rahmat Allah. Karena kalau ingat terus, termasuk yang sedih-sedih itu ingat terus, ya akhirnya gimana, tidak bisa move on, lupa mensyukuri nanti jadinya. Maka yang anugerah Allah itu syukurnya itu harus lebih besar dibanding yang lain-lain. Kita ini harus syukur kan gitu. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masuk ke dawuh atau hikmah yang ke 73. Al-ifratu utawi berlebihan, ifrat fil amri dalam satu perkara iku ayatun tanda alal masiri ing atasi akibat fihi ing dalam amr ila tafrid menuju kepada kelalaian, menuju pada penyesalan, menuju pada mengabaikan. Dawuh ini kelihatannya sepele, tapi ini memiliki pesan yang sangat dalam para rawuh. Ifrat itu di dalam agama kita, kan agama Islam itu sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah itu, kita ini umat Islam itu dijadikan oleh Allah sebagai ummatan wasata. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ummatan wasaton itu umat pertengahan yang moderat, yang tidak ifrat, tapi juga tidak mengabaikan atau tidak sewenang, apa istilahnya ya, tidak nyantai yang kemudian menggampangkan, bukan. Ini sekedar gambaran. Umat-umat terdahulu yang diberi kitab suci, yang kemudian disebut dengan ahlul kitab, ada al-Yahud, ada an-Nasara. Kelompok al-Yahud itu terlalu condong ke urusan materialistis dan urusan duniawi. Makanya segala sesuatu itu pinginnya itu diwujudkan dalam bentuk materi, material. Di surat Toha itu, cuman cerita di sini tidak nutut ini. Bagaimana ketika Nabi Musa itu tadi diundang oleh Allah 40 hari, kan kemudian Bani Israel diserahkan kepada saudaranya yang namanya Nabi Harun. Ternyata ketika itu ada satu peristiwa, banyak di kalangan mereka yang kemudian meninggalkan ajaran Nabi Musa, justru mengikuti ajarannya Samiri. Samiri itu punya patung sapi, wujudnya ada dari emas, dan patung itu bisa berbicara. Ini ada unsur mistisnya atas bantuan setan. Itu mereka lebih tertarik ke yang bersifat fisik-fisik itu. Kalau tidak bisa dilihat, tidak tertarik. Lalu Nasrani itu lebih pada spiritual, yang materialistis ditinggalkan sama sekali. Makanya jangan heran, mohon maaf ya, ada pemuka-pemuka agama di kalangan mereka itu kalau sudah fokus ngurusi agama, itu mereka menyatakan tidak boleh menikah. Lah di Islam itu tidak begitu. Di Islamnya ada keseimbangan. Dunia itu sebagai mazra'atul akhirah, mencari bekal untuk bekal kita di akhirat. Tapi apa yang menjadi fitrah, ya, bawaan manusia itu diarahkan, dibimbing oleh wahyu yang tidak diumbar. Contoh, ada ketertarikan laki-laki kepada perempuan, kepada lawan jenis. Itu dibikinkan ada aturannya. Oh, harus melalui akad nikah. Kenapa? Karena harus bertanggung jawab. Tapi tidak dilepas hawa nafsunya.
Ada syariat puasa yang kita lakukan. Puasa itu yang halal saja itu harus kita tahan dulu. Nanti belum lagi kita memanage bagaimana sesungguhnya manusia itu bisa mengukur mana kepentingan, mana kebutuhan, mana keinginan. Contoh, mau buka puasa, keinginan banyak. Nanti buka puasa, pengen minum ini. Tapi ternyata kan kebutuhan kita bukan itu semua. Ternyata baru minum 1 gelas, yang lain sudah tidak diminum, sudah kenyang. Jadi agama Islam itu luar biasa itu. Makanya ini betul-betul innad dina indallahil Islam. Ya. Lah berlebihan itu tidak boleh. Dulu ada kisah. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang sahabat sudah menikah berkeluarga, tapi malam itu tidak pernah pulang ke rumah. Di masjid iktikaf, qiyamul lail. Pulang sahur sebentar, balik lagi ke masjid. Siang harinya puasa sampai maghrib, malam ibadah lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Istrinya itu lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya itu punya suami tapi kayak enggak punya suami. Dia kerja juga enggak, us ibadah tok. Saya juga enggak pernah direken, enggak pernah diopeni, enggak pernah disentuh, mau gitu. Apa kata Nabi? Dipanggillah sahabat itu, kemudian didhawuhi begini. Asumu wa uftir. Aku ya poso, aku ya buka. Ya. Saya ini ya makan, ya puayai buka, ya buka. Wa atazawwajun nisa. Saya juga menikahi perempuan. Ya. Terus dilanjutkan lagi, an nikahu sunnati, bahkan nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Jadi ada keseimbangan. Dan itu sudah dicontohkan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal yang baik tidak boleh berlebih. Nah, yang buruk jelas, apalagi tambah tidak boleh nemen. Ya, umpama ada orang, saya mulai hari ini akan ngaji sekian juz sehari, saya 5 juz, tapi langsung dijoskan. Mungkin itu bisa, tapi hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Hari keempat belum tentu. Makanya yang baik itu, ini dilanjutkan di dalam syarahnya, dalam penjelasan, ya. Di sini dikatakan, wa qallaman afrata fi syai'in illa farrata fihi wa khairul umuri awsatuha. Kan tadi itu. Sebaik-baik perkara, sebaik-baik urusan itu adalah yang moderat, yang tengah. Maka lanjutannya, wa ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu bukan yang banyak tapi sekali setelah itu selesai. Umpama tidak pernah ngaji Quran itu hanya Ramadan langsung banyak. Itu biasanya hanya beberapa hari. Nanti setelah Ramadan nggak ngaji lagi. Bukan seperti itu. Ramadan itu kenapa kok harus ajak 30 hari? Kita setiap hari kita ces. Ini harapannya nanti setelah Ramadan kita terbiasa. Umpama kalau yang sudah bacaannya lancar, ya 1 juz atau setengah juz. Kalau yang belum lancar, 2 halaman tapi rutin, termasuk di luar Ramadan, itu jauh lebih baik dibanding ngajine mek pendak Ramadan. Tapi kalau dibandingkan lagi timbang gak ngaji, ya mesti aja mending yang ngaji. Cuman kan yang baik kan yang ini tadi. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Jadi jangan sampai kita ini melakukan sesuatu karena saking semangatnya digawetno, nanti akhirnya ini semangatnya turun, ngedrop. Kalau sudah ngedrop akhirnya tidak mau, ini bahaya. Ya. Jadi sedikit lah. Caranya ternyata taqarrub dan ibadah kepada Allah itu sedikit demi sedikit dosisnya itu nanti akan terbiasa, lama-lama banyak itu menjadi biasa. Kalau itu sudah terbiasa itu menjadi satu karakter, tidak terasa kita melakukan. Sehingga kalau ditinggalkan merasa ada yang kurang. Imam Syafi'i niku, para bapak, para ibu. Itu kalau Ramadan beliau itu baca Quran itu deres ngajinya. Beliau tuh hafal Quran, ya mungkin dengan aktivitas yang beliau lakukan. Tapi kalau Ramadan itu beliau khatam Quran itu sehari 2 kali. Siang itu khatam 1 kali, malam khatam 1 kali. Apakah beliau enggak ngapa-ngapain, hanya ngaji tok? Ya enggak, ya tetap beraktivitas, ya tetap ngajar di majelis beliau. Tetap nulis karya. Itu waktunya barokah betul itu. Dan itu pernah diuji coba oleh teman saya punya teman kakak tingkat di pesantren dulu.
sekarang di Lajnah Pentasihan Mushaf, itu beliau cerita. Dulu itu beliau seorang hafidz, seorang hamilul Quran. Beliau itu mendawamkan setiap 1 minggu itu khatam, yang ngaji sendiri. Kemudian karena beliau itu di Lajnah, itu tugasnya itu setiap hari itu kan kalau Lajnah itu mengoreksi bacaan Quran itu 1 hari itu 3 juz targetnya. Lalu 3 juz itu berarti kan bisa dihatamkan berapa hari? Berarti ada hataman di luar yang rutinannya beliau tadi itu. Terus dia coba lagi pakai sholat, itu bacaan yang lain. Ternyata ini hasil cerita beliau sendiri ke saya, itu ternyata sekarang itu 1 minggu itu Pak, 7 hari itu bisa menghatamkan Quran 3 kali dengan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Caranya tadi itu berproses. Karena kalau langsung dijoskan tadi itu, kalau langsung digetno ya sekali mungkin bisa, tapi setelah itu tidak lagi. Kenapa? Karena tadi itu al-ifratu fil amri ayatun alal masiri fihi ila tafrid. Nanti endingnya ditinggalkan. Kenapa? Karena terlalu berlebihan. Tidak bagus. Ada cerita lagi. Dalam beragama sekalipun, ini kalau melampaui batas sampai tafrid, berlebih-lebihan, itu juga tidak baik. Kayak tadi contohnya. Terus ada lagi, terjadi di dalam sejarah Islam itu ada kelompok namanya Khawarij. Orang Khawarij itu kerasnya Masya Allah sudah. Pokoknya tidak berhukum dengan hukum Allah, dihukumi kafir, halal darahnya. Termasuk yang dikafirkan tuh kurbannya, yang dikafirkan tuh Ali bin Abi Thalib. Sampai akhirnya terjadilah rencana pembunuhan kepada beberapa orang, kepada Amr ibnul As, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi yang berhasil yang Ali bin Abi Thalib ini. Pas sholat subuh ditikam dari belakang. Siapa yang bunuh? Panjenengan pirsa. Yang bunuh itu, saya kok lupa namanya. Yang bunuh itu bukan orang kafir, yang bunuh itu orang Islam. Tapi dia ini berlebihan. Ibnu Muljam, Abdurrahman ibnu Muljam. Jenengan pirsa, Abdurrahman ibnu Muljam itu orang kalau siang itu sregep poso Pak. Kalau malam qaimul lail shaimun nahar. Kalau malam tuh ahli ibadah. Tapi kenapa kok sampai begitu? Ini karena tidak diimbangi dengan ilmu. Makanya ilmu itu sangat-sangat penting. Dan Rasulullah sudah berpesan bahwa majelis ilmu itu singgahlah di majelis ilmu, karena majelis ilmu itu adalah salah satu taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah kita dengan ilmu-ilmunya, dan ini betul-betul bisa membawa pencerahan bagi kita dan bisa mensupport ibadah kita semakin hari semakin baik. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.